实力。师弟，你再次小心留意。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Lebih dari 12 mil di belakang Yang Kai, Tao Yang dan rombongannya telah berjalan dengan hati-hati, tetapi setelah berjalan begitu lama, mereka tidak menemukan roh jahat, yang membuat mereka merasa sangat aneh. Mengapa di sini begitu damai? Rong Mei mengerutkan kening dan bergumam. Tao Yang tampak terkejut. Ada sedikit rasa ngeri di wajahnya. Ia berkata dengan suara berat, "Saya khawatir roh-roh jahat di sepanjang jalan telah dibersihkan." Siapa yang repot-repot membersihkan roh jahat paling luar? Rong Mei terkejut dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke Tao Yang dan berkata, "Kakak seperguruan, maksudmu?" Ya, yang lain tidak akan repot-repot berlari kembali, tetapi dari luar ke dalam, perlu dibersihkan. Tao Yang menatap ke depan dengan mata membara. Sepertinya aku meremehkan kemampuannya. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah menahan roh-roh jahat di sini. Kalau tidak, sekuat apapun dia tidak akan bergerak secepat itu. Tiga orang lainnya terkejut, dan tak berani meremehkan Yang Kai dalam hati. Yang Kai meremas botol berdenting di tangannya dan menatap asal-usul sekelompok roh jahat di depannya. Namun, setelah sekian lama bekerja keras, ia gagal menghirupnya. Setelah mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, tiba-tiba aku tersadar. Botol berdenting itu tampaknya memiliki kapasitas, dan mustahil untuk menyerap asal-usul roh jahat tanpa batas. Memikirkan hal ini, Yang Kai menggelengkan kepala dan menyeringai getir. Ia langsung mengulurkan tangannya dan menghirup roh jahat di depannya ke telapak tangannya, mendorongnya untuk berputar beberapa kali di meridian. Dalam pemurnian yang Yuan Qi murni, kelompok sumber roh jahat ini segera dibersihkan, menjadi aliran energi ke Ao Gujin. Ini lebih sederhana dari yang kau bayangkan. Setelah menelan aliran energi seperti itu, perasaan aneh tiba-tiba datang dari tubuh Ao Gujin, seolah-olah sangat lapar dan haus akan energi semacam itu, yang menuntut dengan tidak puas. Terakhir kali dia memurnikan api jahat roh ungu Yuyu, dia merasa sedikit seperti ini. Yang Kai menduga bahwa tempat ini adalah tempat tulang yang tinggi dan tubuh emas. Sekarang sepertinya memang begitu. Bagaimanapun, mudah untuk memurnikan asal-usul roh jahat. Yang Kai hanya menyedot semua 20 sumber asli dalam botol yang berdenting ke meridian. Butuh waktu kurang dari 1/4 jam untuk memurnikan sepenuhnya. Ao Gujin Shen datang dengan perasaan yang lebih gembira dan bersemangat, dan Yang Kai juga merasa nyaman secara fisik dan mental. Sambil menyeringai, Yang Kai pun merasa puas. Lagi pula, konon hanya ada sedikit roh jahat istimewa di gua-gua jahat itu. Tergantung keberuntungan seseorang untuk bertemu mereka atau tidak. Tepat ketika hendak melanjutkan penjelajahan, pikiranku tiba-tiba tergerak. Aku menoleh dan menatap ke suatu arah. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan aneh. Mengerutkan kening sejenak, Yang Kai bergegas ke arah itu. Setengah jam kemudian, terdengar suara pertempuran dan pembunuhan. Ada kilatan cahaya dan seni bela diri berbagai warna. Melihat melalui cahaya itu, Yang Kai melihat banyak orang berkumpul. Mereka pria dan wanita. Mereka tidak terlalu tua. Di bawah kepemimpinan salah satu gadis muda, mereka bertarung dengan beberapa roh jahat. Keterampilan bela diri orang-orang ini semuanya cukup jahat. Tangan setiap orang pucat seperti cakar hantu, memancarkan semburan dingin. Dari waktu ke waktu, beberapa orang memainkan serangkaian jurus bela diri berwajah hantu. Yang membuat Yang Kai lebih peduli adalah roh-roh jahat yang mereka hadapi berbeda dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Roh-roh jahat yang mereka temui semuanya berwarna hijau, tetapi yang ada di depan mereka berwarna merah seperti darah. Terlebih lagi, roh-roh jahat merah ini tidak diragukan lagi lebih kuat daripada yang hijau, bahkan tubuh eteriknya jauh lebih padat. Oleh karena itu, meskipun jumlah orang-orang ini lebih banyak daripada kelompok Tao Yang, mereka tidak dapat menang dalam waktu singkat. 4 atau 5 roh jahat merah berkumpul, dan dari waktu ke waktu terdengar lolongan tajam dalam lolongan itu. Namun, di tempat kejadian, kelompok prajurit ini mendominasi. Setelah beberapa saat, tubuh roh jahat merah itu perlahan-lahan melemah. Setelah salah satu dari mereka dikalahkan, para prajurit yang menang pun tumbang. Entah apa yang terjadi.
Sebelum mati, salah satu roh jahat merah itu justru melewati kerumunan dan langsung menyerang Yang Kai. Yang Kai mengerutkan kening dan tidak menghindar. Ia ingin menguji kekuatan bertarung roh jahat merah. Ia mengulurkan tangan, dan Yuan asli di telapak tangannya melonjak ke arahnya. Dengan satu tangan, roh jahat merah itu berhamburan di langit dan bumi dalam raungan, meninggalkan sekelompok roh jahat melayang di depan Yang Kai. Asal-usul kelompok roh jahat ini jelas jauh lebih baik daripada yang diperoleh Yang Kai sebelumnya. Yang Kai tidak ingin menyentuh asal-usul kelompok roh jahat ini, tetapi sepertinya ia baru saja melahap energi dan membuka nafsu makannya. Saat itu, ia memiliki daya tarik aktif dan langsung menyerap asal-usul roh-roh jahat ini ke dalam tubuhnya. Sudah terlambat untuk menyadari kesalahannya. Yang Kai tertegun dan tak berdaya untuk sementara waktu. Sekelompok prajurit di sana terkejut melihat Yang Kai membunuh roh jahat itu dengan satu gerakan. Dapat dilihat bahwa ia mengambil asal-usul itu tanpa sopan santun saat itu. Wajah mereka muram dan mereka semua tampak buruk. Baiklah, temanku, apakah kau tidak baik melakukan ini? Saat itu, seorang pemuda tampan berdiri, menatap Yang Kai dengan wajah muram, lalu meneguk minumannya. Yah, maaf aku tidak sengaja. Yang Kai tahu kesalahannya dan tidak ingin berdalih. Tidak sengaja. Pemuda itu mencibir, merampas asal-usul milik kami, masih ingin mengatakan bahwa kau melakukan tindakan yang tidak disengaja. Meskipun penampilan Yang Kai mengejutkannya, ia sama sekali tidak takut. Lagi pula, ada 7 atau 8 orang. Terlebih lagi, alasan Yang Kai tidak meyakinkan. Mendengar ini, yang lain juga melangkah maju dan menatap Yang Kai dengan dingin, seolah enggan menyerah. Hanya ada seorang gadis muda. Ia menatap Yang Kai dengan wajah pucat. Ada sedikit kepanikan di matanya yang indah. Ia tak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Temanku, buatlah jalan keluar. Meskipun lembah raja hantu kita bukan sekolah besar, tidak mudah untuk membicarakannya. Pemuda berwajah muram itu menatap Yang Kai dengan sinis. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata lirih, aku akan menebusnya. Bagaimana caranya? Pemuda itu bergumam. Yang Kai belum menjawab, gadis muda yang bersembunyi di balik kerumunan di Lianbu melangkah maju, kepanikan di matanya telah tertahan, tetapi menatap Yang Kai dengan ringan, kau tidak perlu menebusnya. Adik seperguruan muda. Pemuda itu menatap gadis itu dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia berkata begitu. Aku kenal dia. Jangan khawatir tentang itu. Gadis itu tampak acuh tak acuh. Ketika dia menatap Yang Kai, wajahnya agak merah. Ia teringat betapa absurdnya merayu Yang Kai bersama Zimo di tempat asing itu. Saat itu, aku mempercayai kata-kata gadis bodoh Zimo, tetapi aku tidak ingin ia terlalu memanfaatkannya. Apakah kau mengenalnya? Yah, dia penyelamatku. Gadis itu akhirnya menunjukkan senyum, tetapi senyum wanita dingin itu agak kaku. Gadis dingin, bertemu lagi. Yang menatap gadis itu sambil tersenyum. Gadis ini adalah dari lembah Raja Hantu. Baik Zimo maupun Leng San memiliki jejak indera keilahian Yang Kai dalam pikiran mereka, jadi selama mereka tidak jauh, Yang Kai dapat merasakan keberadaan mereka, tetapi Yang Kai tidak menyangka akan bertemu Leng San di sini. Ya, kita bertemu lagi. Leng San mengangguk sedikit, dan hatinya juga lega. Sepertinya pria ini tidak berniat menceritakan semuanya di tempat yang berbeda, juga tidak berniat menyiksa dirinya sendiri dengan merek roh. Meskipun tahu Yang Kai pada dasarnya tidak jahat, Leng San masih sedikit khawatir. Melihat mereka memang kenalan, para murid lembah Raja Hantu itu tak kuasa menahan diri untuk saling memandang, dan permusuhan di wajah pemuda muram itu pun mereda. Kalian murnikan dulu sumber roh jahat. Jika terserap ke dalam tubuh, akan berbahaya jika tidak dimurnikan lebih awal. Leng San berbisik pelan, lalu berkata kepada para pekerja lainnya. Singkirkan sumber-sumber ini, di sekitar kalian, jangan biarkan roh jahat memanfaatkannya. Yang Kai juga tertawa dan menjalankan Yang Jue yang asli. Sumber roh jahat merah memang berbeda. Energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih tinggi daripada roh jahat hijau. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Yang Kai terasa ringan dan berkata, oke. Pemuda muram itu berseru dan mengerutkan kening pada Yang Kai. Ia dengan ramah mengingatkan bahwa itu juga karena Leng San mengatakan bahwa ia adalah penyelamatnya. Kalau tidak, sikapnya tidak akan banyak berubah. Yah, yang aku latih adalah keterampilan atribut yang. Aku bisa menaklukkan yang ini, Yang Kai menjelaskan dengan ringan. Itulah sebabnya. Aku berkata, temanku, bagaimana kau bisa membunuh roh jahat merah itu dengan satu gerakan? Yang kuat itu agak terlalu kuat, itu karena pengekangan atribut Zenyuan lah aku terkejut.
Pemuda muram itu tidak lagi muram dan mulai tertawa. Katakan padaku, namaku Shen Yi. Aku sudah sangat tersinggung barusan. Tolong jangan khawatir. Pihak lain bersedia berdamai, yang bisa dianggap sebagai cara bicara yang lebih baik. Tentu saja, Yang Kai tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula, ini salahnya sendiri. Di dalam gua iblis, di tempat yang sunyi dan terpencil, para murid lembah Raja Hantu duduk bersama. Mereka baru saja mengalami pertempuran, dan mereka perlu sedikit memulihkan diri. Di tempat seperti itu, hanya dengan terus bergerak cepat setiap saat kita dapat memastikan keselamatan kita sendiri. Meskipun mereka bermeditasi dan beristirahat, orang-orang ini tetap tidak bersantai. Yang Kai menatap Leng San dengan tatapan ingin tahu. Dia belum melihatnya selama hampir setahun. Dia tampaknya telah tumbuh dewasa. Kekuatan Leng San bukanlah yang terkuat dan usianya bukanlah yang terbesar dalam kelompok ini, tetapi kekuatan komando semua orang ada di tangannya. Di bawah pengaturan pengirimannya, kelompok orang ini dapat begitu tertib. Salah satu alasannya adalah dia memiliki status yang lebih tinggi di lembah Raja Hantu. Saya khawatir ada saatnya dia belajar banyak pengalaman dari tempat lain. Shen Yi, pemuda itu, duduk di sampingnya tersenyum dan menatap Yang Kai dengan ramah. Dia sepertinya tidak tahu bahwa Yang Kai telah membunuh dua murid elit lembah Raja Hantu, dan dia tidak tahu permusuhan antara dia dan Leng San. Mengapa kamu di sini? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka akan bertemu kenalannya ketika dia datang ke gua jahat kali ini. Meskipun hubungan antara Yang Kai dan Zimo lebih baik daripada Leng San pada saat itu, masih ada beberapa hubungan halus di antara mereka karena jejak kesadaran ilahi dalam pikiran Leng San. Tentu saja aku bisa berada di sini. Senyum muncul di wajah dingin Leng Shan, apakah kamu tidak tahu di mana ini? Gua jahat. Yang Kai mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari. Wilayah Raja Hantu, lembah Raja Hantu, ternyata lembah Raja Hantumu berada di tanah jahat awan gelap. Leng San mengangguk ringan. Yang Kai tiba-tiba bertanya-tanya. Apakah ada hubungan antara lembah Raja Hantu dan Raja Hantu? Meskipun mereka semua memiliki kata Raja Hantu, mereka tidak berhubungan satu sama lain. Mereka hanya berada di bawah yurisdiksinya. Shen Yi menyela sambil tersenyum, sepertinya kau tidak tahu banyak tentang tanah jahat Changyun saudara Yang. Yang Kai mengangguk. Shen Yi tertawa dan berkata, tidak masalah. Jika ada yang tidak kau mengerti, tanyakan saja padaku. Karena kau adalah penyelamat adik perempuan junior, kau adalah temanku di lembah Raja Hantu. Tentu saja, kau adalah temanku Shen Yi. Dari mana asal saudara Yang? Leng San minum dengan lembut. Dia tahu sekolah Yang Kai, tetapi karena dia tahu, dia merasa itu penting. Paviliun Ling Qiao dulunya tidak terkenal, tetapi menjadi terkenal setelah kelahiran penguasa jahat. Karena hubungan antara penguasa jahat, seluruh orang di Paviliun Ling Qiao tidak terlalu populer sekarang. Fenomena ini tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di tanah jahat Changyun. Begitu penguasa jahat lahir, ia membawa perang ke tanah jahat Changyun, yang tidak diharapkan semua orang. Aku juga ingin tahu dari mana Yang Kai berasal. Aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Yang Kai tersenyum tipis. Mengapa kamu di sini? Tanya Leng San penasaran. Paviliun Ling Qiao berjarak 108.000 li dari sini. Pasti sangat sulit untuk memikirkannya di sini. Kudengar ada sesuatu di sini. Ayo bermain. Shen Yi dan Leng San tercengang dan tidak bisa menahan tawa getir. Berani sekali kau datang ke sini sendirian untuk bermain. Leng San tak kuasa menahan gelengan kepala, tapi ia tahu Yang Kai kuat dan aneh, jadi ia tak terlalu terkejut. Mungkin ia memang berhak datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Ngomong-ngomong, kenapa kau berurusan dengan roh jahat merah? Yang kutemui di sepanjang jalan semuanya hijau. Yang Kai bertanya dengan ragu. Shen Yi tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia menyadari bahwa Yang Kai benar-benar datang untuk bermain. Kalau tidak, ia bahkan tidak tahu informasi lengkap tentang gua roh jahat itu. Baiklah, Leng San terbatuk kecil, dan Shen Yi menegakkan wajahnya lalu bertanya, saudara Yang, roh jahat hijau yang kau temui tidak sama dengan roh jahat merah tadi. Yah, yang merah jelas lebih kuat. Begitulah adanya. Semakin dalam kau masuk, semakin kuat roh jahat yang kau temui. Roh jahat hijau hanya bisa ditemui di area paling pinggiran, yang lebih mudah dihadapi. Roh jahat merah hanya lebih kuat daripada roh jahat hijau, dan tidak terlalu sulit dihadapi. Ada roh jahat ungu dan roh jahat hitam. Setiap jenis roh jahat semakin kuat, dan tubuhnya semakin padat. Roh jahat hitam sudah memiliki tubuh yang lengkap,
yang merupakan tempat di mana bahkan penguasa alam supernatural harus mundur. Orang-orang seperti kita hanya bisa melawan roh jahat ungu. Jika kau bertemu roh jahat hitam, lebih baik kau melarikan diri. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu di sini. Hati Yang Kai tergerak, roh jahat ungu, aku khawatir tubuh jahat roh ungu dan api jahat roh ungu Leyu semuanya diperoleh dari asal-usul roh jahat ungu. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk sedikit. Selain itu, selain keempat jenis roh jahat biasa di Gua Iblis, kau juga harus memperhatikan roh jahat yang istimewa, Saudara Yang. Shen Yi juga tertarik berteman dengan Yang Kai setelah persepsinya tentang Yang Kai berubah drastis, yang berarti ia tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Menatap Shen Yi dengan heran, Yang Kai mendapati dirinya tampak sangat bermartabat dan khawatir. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Roh jahat apa? Roh jahat, kata Shen Yi dengan suara berat, dengan nada sedikit memperingatkan, makhluk ini terlihat seperti roh jahat lainnya. Sangat sulit untuk membedakannya. Tapi jika kau bertemu mereka, aku sarankan kau untuk segera lari. Kenapa? Karena ia bisa menggunakan sihir dan kemampuan jiwa. Shen Yi menyeringai dan berkata, kita semua adalah seniman bela diri di alam Zhenyuan. Jika kita bertemu roh jahat seperti itu, kita tidak akan mampu menghadapinya. Saudara Yang, apakah kau punya senjata rahasia untuk bertahan melawan serangan roh? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Itu tidak mudah. Shen Yi sedikit mengernyit. Orang-orang yang datang ke sini biasanya membawa beberapa harta rahasia untuk bertahan melawan serangan roh. Jika kondisinya baik, mereka juga akan membawa beberapa harta rahasia untuk melawan serangan roh jahat. Namun, Saudara Yang, keterampilan dan atribut Yuan sejati yang kau kembangkan seharusnya dapat menahan roh jahat. Jangan pedulikan ini. Tidak masalah. Seharusnya tidak terlalu buruk. Yang Kai tertawa. Meskipun ia tidak memiliki senjata rahasia untuk bertahan dari serangan roh, ia memiliki keterampilan roh dalam pikirannya, dan kekuatan pertahanan istana iblis seharusnya tidak buruk. Jadi ia tidak peduli. Setelah beberapa kata, suasana menjadi sangat bahagia. Tepat saat ia berkata demikian, sebuah suara aneh datang dari kejauhan, tajam dan kasar, seperti seruling atau lolongan hantu. Semua orang di lembah Raja Hantu tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah sumber suara. Ada sesuatu yang terjadi. Shen Yi mendongak dan berbisik. Baiklah, pergi dan lihatlah. Leng San juga mengangguk pelan. Yang Kai tidak bertanya secara detail, tetapi melihat wajah orang-orang ini, ia merasa tidak ada yang terjadi. Pergi. Shen Yi memberi isyarat kepada semua orang untuk melanjutkan perjalanan, menatap Yang Kai dan berkata, Saudara Yang, tidak keberatan. Bagaimana kalau pergi bersama? Yang Kai mengangguk. Baru saja ia secara tidak sengaja mengambil alih sekelompok roh jahat. Karena ia berkata akan memberi mereka kompensasi, ia harus melakukan apa yang ia katakan. Orang-orang berjalan di depan, Leng San sengaja jatuh di belakang, dan Yang Kai berjalan berdampingan. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu lagi. Yang Kai mengira dia khawatir, jadi dia berkata lebih dulu. Aku tahu kau tidak akan khawatir. Leng Shan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memberitahumu itu. Oh, apa yang ingin kau katakan? Leng San terkejut. Aku ingin memberitahumu bahwa kita datang ke Gua Iblis kali ini bukan untuk mencari pengalaman. Bukan untuk mencari pengalaman. Apa yang kau lakukan di sini? Yang Kai bingung. Kita di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Yah, beberapa orang dari luar membunuh banyak murid sekte Xiao Yao, dan kemudian melarikan diri ke sini. Lembah Raja Hantu tidak jauh dari sekte Xiao Yao, jadi kami ditarik untuk membantu. Yang Kai meliriknya dengan santai, dan mendapati bahwa dia cukup marah ketika berbicara tentang sekte Xiao Yao. Tertawa kecil, sekte Xiao Yao itu sering menindasmu di lembah Raja Hantu. Kau tidak mau datang kali ini kan? Leng San menatapnya, semakin menegaskan dugaan Yang Kai, lalu berkata dengan lemah, aku akan memberitahumu sebelumnya. Lagi pula, kau bukan dari tanah jahat Changyun, dan orang-orang yang dikejar oleh sekte Xiao Yao adalah pejuang dari kekuatan luar. Jika kau melihat jalan yang sama dalam bahaya saat itu, aku khawatir akan sulit untuk melakukannya. Jalan yang sama. Yang Kai mencibir, klan Lao Su sudah pergi. Dari mana asalmu? Leng San tampak muram dan berkata, aku pernah mendengar tentang paviliun Ling Qiao Kau. Mungkin karena pengaruh Fan King Luo, atau karena perubahan paviliun Ling Qiao, Yang Kai tidak peduli dengan baik atau buruk, situasi umum dunia tidak ada hubungannya dengan dirinya.
Ia hanya bergantung pada kesukaan dan ketidaksukaannya sendiri untuk melihat apa yang dilakukan orang lain. Siapa yang ingin dikejar Xiao Yaozong? Yang Kai juga penasaran. Siapa lagi kalau bukan wanita? Leng San tersenyum meremehkan, Xiao Yaozong, yang paling riang, senjata Sengge malam tidak jatuh, kau mengerti. Baiklah, aku mengerti. Keringat dingin Yang Kai mengucur deras, tak menyangka Leng San bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan konon mereka sepasang saudara kembar, penampilan mereka luar biasa, dan kekuatan mereka juga sangat kuat, keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Mata Leng San diam-diam memancarkan sedikit kegembiraan, mereka membunuh lebih dari selusin murid Xiao Yaozong. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi sayangnya, mereka terpaksa datang ke sini pada akhirnya. Kau punya prasangka buruk terhadap Xiao Yaozong. Yang Kai menatapnya dengan senyum tipis, apakah ada yang menginginkan kecantikanmu di Xiao Yaozong? Leng San mengangkat kepalanya dengan angkuh dan tidak menjawab dengan tegas, tetapi jawabannya cukup jelas. Yang Kai terkejut, dan tiba-tiba mendongak. Ia bertanya dengan suara rendah, jika kau benar-benar menangkap kedua wanita itu, apa yang akan kau lakukan? Entahlah. Leng San menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tapi guru bilang kita hanya bisa melakukannya. Kita tidak perlu menangkapnya. Kalau sudah tertangkap, katakan lagi. Begitulah. Yang Kai mengangguk ringan.